Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Dalam beberapa menit ke depan, saya Furi Elvira akan menemani Anda dalam program News Minute. Berita pertama datang dari update ratusan warga yang dirawat di sejumlah rumah sakit akibat keracunan gas kaustik soda PT Pindo Deli 2 di Karawang, Jawa Barat sudah dipulangkan karena kondisinya membaik. 131 warga Kampung Cigempol, Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, korban keracunan akibat gas kosmetik soda PT Pindo Deli 2, seluruhnya sudah pulang dari rumah sakit. Mereka dipulangkan karena kondisi para korban sudah membaik. Sebelumnya, Sabtu malam lalu, warga terpaksa dilarikan ke sejumlah rumah sakit lantaran mengalami gejala yang sama, yakni pusing, mual, muntah-muntah, serta jatuh pingsan. Nani, salah satu warga yang ditemui di Kampung Cigempol, mengatakan jika kejadian kebocoran tersebut sudah terjadi beberapa kali. Akibatnya ratusan warga keracunan dan terpaksa menjalani perawatan medis. Nani dan warga lainnya berharap peristiwa serupa tidak kembali terulang dan lebih memerhatikan warga sekitar perusahaan. Warga juga mengultimatum perusahaan jika peristiwa kebocoran pipa gas beracun kembali terulang. Warga meminta agar pemerintah daerah menutup izin operasi atau memindahkan perusahaan tersebut dari wilayah pemukiman warga. Semua. Banyak, Bu? Banyak. Ada ratusan, Bu? 120. Sekarang nuntut apa, Bu? Sekarang nuntut saya pengen dipindahin aja kosmetiknya. Kalau enggak dipindahin ditutup aja. Jangan produksi lagi. Sementara Deputi Direktur PT Pindo Deli 2 yang ditemui Senin sore kemarin menyampaikan permohonan maaf kepada warga terdampak keracunan gas kosmetik soda yang ditimbulkan akibat kebocoran pipa gas. Namun pihaknya juga tidak menjelaskan secara rinci apa yang sebenarnya terjadi atau penyebab terjadinya kebocoran gas, sehingga mengakibatkan ratusan warga mengalami keracunan. Meski demikian, pihaknya memastikan jika seluruh biaya perawatan warga yang menjalani perawatan medis di rumah sakit dan klinik sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Dengan kejadian kaustik, ingin menyampaikan bahwa per hari Senin 22 Januari, seluruh warga yang terdampak sudah pulang ke rumah masing-masing. Paparan gas yang terjadi Sabtu malam lalu sudah teratasi dan bekerja sama dengan seluruh pihak berwenang yang terkait. Kami juga sudah melakukan mitigasi dan penanganan dari sisi operasional kami. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreshi melaporkan. Prarekonstruksi kasus pembunuhan terhadap seorang suami yang didalangi oleh istrinya sendiri digelar Polres Karawang, Jawa Barat, Senin sore kemarin. Prarekonstruksi ini pun diwarnai teriakan warga yang emosi terhadap pelaku. Seperti inilah teriakan warga saat dua pelaku dihadirkan di lokasi pembunuhan di pinggir Sungai Sasak Misran, Desa Cibalongsari, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat pada Senin kemarin. Teriakan warga semakin menggema saat kedua pelaku memperagakan adegan saat melakukan aksinya. Dalam prarekonstruksi ini, 15 adegan diperagakan oleh kedua pelaku, mulai dari pelaku menelepon korban agar datang ke lokasi hingga terjadinya peristiwa pembunuhan. Saat menelepon korban, terungkap pelaku PD yang merupakan adik ipar korban dan RZ eksekutor pembunuhan berpura-pura meminta bantuan korban dengan alasan sepeda motornya mogok. Korban yang datang ke lokasi lalu diminta untuk mendorong motor pelaku. Sementara pelaku RZ yang dibonceng motor korban langsung menyerang dengan menusukkan pisau ke bagian kanan leher korban. Namun dari prarekonstruksi ini terungkap korban sempat melakukan perlawanan kepada pelaku RZ. Bahkan pelaku RZ sempat kewalahan dan berteriak meminta tolong kepada pelaku PD. Pelaku PD yang melihat korban melawan langsung mengeluarkan celurit dan membacokkan ke bagian perut korban, hingga korban akhirnya tewas di lokasi. Untuk mengelabui seolah merupakan korban begal, pelaku PD dan pelaku RZ pun kabur ke daerah loji dengan membawa motor korban.
Kedua pelaku bahkan sempat menelepon pelaku OC yang tak lain istri korban untuk memberitahukan bahwa korban telah meninggal dunia. Pelaku RZ juga sempat meminta bayaran sebesar Rp1.500.000 sesuai yang telah dijanjikan oleh tersangka OC. Satreskrim Polres Karawang. Ya, kita tadi ada sekitar 15 adegan peragaan yang kita laksanakan pada sore hari ini, di mana pada saat pelaku menelpon korban meminta untuk menjemput di lokasi di mana tempat kejadian. Kemudian pada saat adegan berikutnya, yaitu pada saat korban datang di lokasi, kemudian membantu pelaku pada saat itu untuk mendorong motor pelaku. Namun pada saat itu pelaku R mengambil posisi di bagian belakang korban, kemudian menusuk bagian leher. Dengan adanya prarekonstruksi ini, polisi dapat melengkapi bukti-bukti lainnya sebelum terjadinya peristiwa kasus pembunuhan. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreshi melaporkan. Pemirsa, wacana kenaikan pajak hiburan pemerintah Kota Bandung sampai saat ini masih menunggu kepastian terkait kenaikan pajak hiburan yang masih menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pasalnya, pemerintah pusat kini mengkaji kembali kenaikan tarif pajak hiburan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah mengatur tarif pajak untuk 5 jasa hiburan sebesar 40 hingga 75%. Atas kenaikan tersebut, kalangan dunia usaha Apindo, PHRI, ASTI, dan beberapa asosiasi lainnya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota Bandung masih menunggu petunjuk teknik terkait kebijakan pajak hiburan. Hal tersebut dikatakan oleh Sekda Kota Bandung, Emma Sumarna. Terlebih menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Menko Marves Luhut B. Panjaitan menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Pihaknya melihat dinamika perubahan peraturan terkait pajak dan retribusi daerah Kota Bandung jelas menunjukkan komitmen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024. Berarti Itu aja dulu. Bapenda tuh sekarang sedang lagi ada apa Pak? Lagi ada peninjauan dulu atau? Gini ya, pertama kan dia pasti sudah melaksanakan Perda. Kemudian sekarang kita melihat respon di lapangan seperti apa. Kemudian kita juga nanti harus dikaji. Pak Luhut ini bentuknya kebijakan, himbauan atau apa? Kalau himbauan maka tidak memiliki kekuatan. Ya, masa himbauan bisa mengalahkan peraturan daerah? Toh peraturan daerah juga dibuatkan karena perintah dari aturan. Emma menambahkan pentingnya menunggu petunjuk teknis terkait kenaikan pajak hiburan, menunjukkan kesadaran pemerintah dalam membuat keputusan yang terukur dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, buntut yang melibatkan perangkat desa saat kampanye diduga melakukan politik uang, Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat Ridwan Kamil akan dipanggil Bawaslu Jabar. Atas rencana pemanggilan tersebut, Ridwan Kamil telah menyiapkan tim kuasa hukumnya. Dugaan pelanggaran selama kampanye yang diduga dilakukan Ridwan Kamil, Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, terus bergulir. Selain telah meminta keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu Jawa Barat juga berencana akan memanggil Ridwan Kamil untuk dimintai keterangannya. Menurut Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zaki Muhammad Zamzam, pihaknya telah melayangkan surat panggilan kepada Ridwan Kamil untuk mengklarifikasi atas dugaan pelanggaran pemilu. Zaki menerangkan Bawaslu melakukan pemanggilan tersebut untuk mendalami terkait laporan dugaan pelanggaran seperti yang disampaikan pelapor. Menurut Zaki, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 2 tentang pemilihan umum, BPD termasuk pihak yang dilarang terlibat politik praktis dan harus bersikap netral dalam proses pelaksanaan pemilu. Akan panggil saksi ya, Ketua BPD Kabupaten dalam rangka mendalami, kita tidak menjustifikasi tapi mendalami.
Kalau Sejauh BPD mana? sendiri itu sebenarnya emang dilarang atau harus netralitas? Di 280 itu dilarang dilibatkan dalam kegiatan kampanye. Indikasi ada pelanggaran Pak untuk di PPTD? Indikasi selalu ada gitu ya. Tinggal kita lihat nanti cari fakta-faktanya seperti apa, keterlibatannya sejauh mana. Kan belum tergambarkan karena sedang berproses. Sementara itu, atas panggilan Bawaslu Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan pihaknya akan mengirimkan kuasa hukum ke Bawaslu Jawa Barat. Menurut mantan Gubernur Jawa Barat tersebut, hal itu sebagai upaya hak jawab. Pertama, saya itu undangan, ya, bukan yang mengadakan acara. Jadi tidak ada definisi pelanggaran dalam perspektif saya. Namanya juga diundang, ya. Beda halnya kalau yang bikin acaranya TKD, mengundang golongan-golongan yang dianggap tidak boleh melakukan politik praktis, kan. Dan BPD ini kan banyak golongannya. Golongan yang mengundang saya golongan politik, parlemen desa. Jadi ngomong politik saya kira dalam batas-batas yang wajar. Ridwan Kamil mengelak kegiatan tersebut sebagai pelanggaran kampanye karena dirinya bukan penyelenggara acara tersebut dan keberadaan dirinya di acara tersebut hanya sebagai tamu. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. Guna menyerap tenaga kerja, Rambla dan Happy Harvest turut hadir mengisi Sumarekon Mall di Gede Bage, Kota Bandung. Hadirnya kedua tenan tersebut turut berpartisipasi membantu menyerap lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Guna menyerap tenaga kerja, Rambla dan Happy Harvest turut hadir mengisi Sumarekon Mall di Gede Bage, Kota Bandung. Hadirnya kedua tenan tersebut turut berpartisipasi membantu menyerap lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Direktur Finance PT Star Maju Sentosa yang membawahi Rambla dan Happy Harvest menuturkan hadirnya dua tenan tersebut setidaknya mengurangi jumlah pengangguran di Kota Bandung. Hadirnya Rambla dan Happy Harvest di Sumarekon Mall adalah pilihan tepat sesuai prinsip dua gerai tersebut, yaitu sebagai super departemen store dan supermarket. Rambla juga mempunyai aplikasi. Jadi aplikasi ini sangat, kalau digunakan oleh customer kami, itu sangat banyak manfaat. Dapat mengumpulkan koin dan koin itu dapat dipakai untuk pembelajaran langsung di toko kami maupun nanti di toko kami yang baru itu Happy Harvest. Pada saat kami memikirkan untuk meluncurkan konsep baru, saya berpikir kita juga harus kreatif. Pada saat kita meluncurkan Happy Harvest Supermarket. Sejauh ini tenaga yang terserap sebanyak 200 karyawan di Rambla dan 100 karyawan di Happy Harvest dengan merekrut pekerja dari sekitar. Pihak Rambla dan Happy Harvest berharap hal tersebut memberi dampak sosial ekonomi dalam berkontribusi untuk Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bebi Roska melaporkan. Berita terakhir datang dari Amerika Serikat. Para peneliti universitas di negara bagian Maryland, Amerika Serikat yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mendiagnosa dan mengobati kondisi medis yang serius dan dengan lebih baik. Seperti apa teknologinya? Berikut liputan selengkapnya dari VOA. Para peneliti teknik biomedis di Johns Hopkins University berupaya mengubah perawatan pasien jantung. Kini mereka dapat membuat kembaran digital yang dipersonalisasi dari jantung pasien dan menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu memprediksi siapa yang paling berisiko. We do contrast enhanced MRI of the heart, and then we combine that contrast enhanced MRI with all the clinical data that's known for the patient. This is combined with survival analysis, and we can tell over 10 years what is the risk of a patient of having sudden cardiac death. Profesor Natalia mengatakan gambar jantung secara keseluruhan ini menghasilkan prediksi yang lebih akurat tentang pasien mana yang membutuhkan defibrilator. We provide these deep learning algorithms that are multimodality. They represent the patient's condition much better. Di Pusat Kanker Komprehensif Sidney Kimmel di Johns Hopkins, Dr. Victor memimpin penelitian untuk mengembangkan cara-cara baru dalam mendeteksi kanker paru-paru stadium awal dan kanker lainnya. Dia dan timnya mengamati bahwa sel kanker tumbuh dan bereplikasi secara lebih kacau daripada sel normal. Jadi, ketika sel-sel tersebut mati, mereka meninggalkan karakteristik yang dapat dikenali dari fragmen-fragmen DNA yang beredar di dalam darah.
yang disebut DNA bebas sel yang membawa petunjuk tentang apakah seseorang mungkin menderita kanker. We look in the blood, we identify molecules of DNA called cell-free DNA, and we look for the profile or the patterns of this cell-free DNA as a way to identify those individuals who have cancer versus those that don't. Dr. Victor mengatakan tes darah yang lebih baik dapat mengarah pada screening kanker yang lebih meluas di seluruh dunia. Data dari World Cancer Research Fund International mencatat ada sekitar 18 juta kasus kanker seluruh dunia pada 2020. Dari angka ini, Amerika Serikat menyumbang sekitar 1,7 juta kasus, sementara Indonesia hampir 400 ribu. Jika dibandingkan per 100 ribu populasi, maka Amerika Serikat berada pada angka 297 orang, sementara Indonesia 138 orang. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Terima kasih Sobat Inspira telah menyaksikan program News Minute. Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat pukul 18.30 hanya di Inspira TV. Saya Furi Elvira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.